Oke, developers, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini udah ada di sebelah gua itu ada Ko Surya. Halo Ko. Halo. Apa kabar Ko? Baik. Iya. Ko Surya ngubungin kita untuk mereview salah satu mobil yang nggak pernah juara 2. Selalu juara 1. Udah lihat pialanya tadi. Juara satu mulu ada di MSF, di Ken, sama apa? Satu lagi? SQC. Sama di SQC. Itu SQC baru ya Ko ya? Ya lumayan. Oke. Udah berapa tahun sih sebenarnya? 5 tahun lah. Udah lama nggak mampir gitu loh. Jadi baru denger sebenarnya. Iya. Nah, Ko, ini mobil bisa juara 1 mulu. Sebenarnya Koko bangunnya itu berapa duit sih Ko mobil? Ya ini sih sebenarnya mobil buat harian ya. Jadi kita nggak expect buat ikutan kontes. Jadi yang punya mobilnya ini ya budgetnya nggak mau tinggi-tinggi lah seperti yang mobil-mobil kontes yang lain gitu lah ya. Ya udah pasti di bawah 100 lah. Dan ini ikut kelasnya barangnya juga yang 30 jutaan gitu. Oke. Dan sepertinya yang punya mobil ini sih Om, itu kasih buat ceweknya. Buat istrinya. Karena di sini banyak bedazzle. Oh. Iya. Ya, ada diamond. Bling. Ya. Dan si Om ini itu sayang banget sama bininya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Biasanya kalau lu pasang di VR, pasangnya itu mau yang two-way ataupun yang three-way, itu ngadepin depan, dalam, ataupun yang belakang. Tapi ini beda dari yang lain. Ada satu kamera, biasanya ngadepin ke belakang. Ini ternyata dipakai di sebelah kiri. Dia taruh di sebelah kiri ke arah passenger. Karena si Om itu pernah punya pengalaman istrinya itu dikerjain sama orang. Digedor-gedor kacanya, jadi biar kelihatan muka tersangkanya itu siapa. Biasa kan kalau ngadepin depan ke sini kan udah blind spot, udah nggak kelihatan kan. Nah ini ngadepinnya ke sebelah sini untuk melindungi istri. Jadi ketahuan mukanya siapa, dilaporin, ditangkap, jeblosin. Itu boleh dicontoh audio lovers, serius boleh dicontoh. Nah, Ko, boleh nggak jelasin apa yang terpasang di mobil ini Ko? Perangkatnya dari depan sampai belakang Ko. Oke. Dan treatment khusus sebenarnya. Mobilnya kan sebenarnya seperti yang diomongkan sebenarnya buat harian ya. Jadi speaker depan kita pakai three-way seri yang Ground Zero radioaktif. Oke. Jadi yang seri entry level. Nah, terus kita juga simple pakai player DSPM. Jadi head unit ini original, kita bawaan mobil. Kita pakai player 3-in-1 ya. Player, udah ada prosesor, udah ada amplifiernya. Itu merek Goldhorn. Pakai Goldhorn. Iya. Oke. Yang seri P2 DSP-A Yang Pro. merah. Merah. Oke. Nah, itu semua amplifiernya di drive untuk speaker ya, depan. Belakangnya ya buat harian, speaker tengah itu MB Quad, bawaan simpenan dia lah, yang stok lama. Dia pencinta MB Quad lah dulu. Jadi disimpan, dipasang buat speaker tengah. Dan buat subwoofer powernya itu pakai Crescendo Revo 3 monoblock. Dan subwoofernya juga 12 in. Itu juga simpenannya juga MB Quad juga. Masih Jerman ya? Masih Jerman. Itu dia belinya katanya tahun berapa? 2015 ya? 2015, jadi sebelum COVID. Jadi barang stok lama, tadi Omnya bilang. Iya, baru tapi pasangnya. Baru. Stok lama bukan stok lama second atau stok lama itu tapi memang simpenan baru. Nah, dan juga kalau misalkan lo sering pernah tahu atau pernah mampir ke Dynamic, workshopnya itu kebanyakan pakai tools ya kok ya. Semua ngerjain itu pakai tools, jadi presisi, rapi, kiri kanan itu sama, nggak ada yang boncel, nggak ada yang tidak sinkron, jadi kiri sama kanan sinkron. Nah, kalau misalkan audio lovers tahu kalau di mobil Zeniq, dia kan nggak ada store penyimpanan, ya kan? Tool, nggak ada. Cuma ngejoglokin aja gitu loh. Nah, di Dynamic tempat penyimpanannya itu bukan cuma hanya dimasukin terus diikat atau ditaruh di satu kantong diikat, nggak kayak gitu. Dibikinin moldingnya, jadi ada patternnya. Lo tempat dongkrak sendiri, tempat kunci L sendiri, baut sendiri, buat tarik, buat towing sendiri. Jadi semuanya itu ditempatin satu posisi, di satu tempat kompartemen. Pas lo buka, anjir, keren juga ya gue bilang. Itu idenya dari mana kok? Itu kok laser cutting kah atau pakai CNC? Enggak. Itu kan memang ada alatnya, udah ada tempat dongkraknya. Jadi kita susun satu-satu. Karena ini yang punya mobil kadang dia suka lagu ngebeat.
karena kan dia dari dulu waktu muda dia sukanya nge-DJ, sekarang masih mixing lagu. Nah, itu suka main geber. Nah, saya pikiran kalau diikat biasa doang pasti geter dong. Kalau plat. Ya udah, sekalian didekor, sekalian dibikin rapi, satu-satu susun. Oke. Jadi dia 12 in tapi tidak di angle ya, bentuknya memang kotak ya. Itu memanfaatkan dimensinya. Iya. Karena kan mobil Zeniq ini kan dalam tuh. Dia nggak rata tapi kan dia dalam. Iya, dalam. Jadi dia bikin boxnya itu kelihatan nih, wah segini doang kecil. Nggak kecil tapi dalam sampai bawah. Ya. Jadi kubiknya ya sesuai dengan 12 in gitu. Lu mau geber bisa, slow bisa. Gue belum denger ya nih mobil ya, baru tadi sebentar doang untuk volume di recorder gue ini. Oke, gue usah lama-lama. Tapi ini mobil Zeniq kayaknya nggak sembarang Zeniq deh. Ini mobil udah diperedamin semua kok. Peredam udah full di pintu lantai. Pintu lantai. Ya sebenarnya ya full sih, pintu lantai, plafon lah udah. Plafon kan ini. Ya, yang sebagian aja. Ya. Biar lebih rigid dan nggak bisa. Lo tau sendiri lah kalau misalkan Zeniq harganya segitu tapi tipis semua. Dashboard kok? Nggak, belum. Soalnya kan dinamik terkenal dashboard pasti turun, dashboard diturunin. Berarti ini enggak ya kok? Enggak, kan awalnya memang harian, dia nggak mau hardcore lah. Oke. Ya udah, audio lovers gak usah lama-lama, kita dengerin suaranya kayak gimana. Yuk kok.时光一逝永不回，往事只能回味。忆童年时竹马青梅，两小无猜日夜相随。风又吹红了花蕊，你已经也添了心碎，你就要变心像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。Jadi satu lagu sih gue dengerin. Teges ya kok ya. Jadi gini loh, audio lovers. Tadi bilang lebay lagi gue. Bukan lebay, karena biasanya gue udah dengerin kalau misalkan lagu ini yang dicening yang ini, kan dia pas waktu mau masuknya itu, dem, gitu. Ada low-nya kan, dem. 12 in gimana ya? Gua pikir lebay nih. Pasti gede suaranya, ini. Enggak, 12 in bisa kalem ya? Iya. Bisa. Oke. Nah, kalau bicara tonal, kret gitu ya. Jelas kok. Itu tebel kok. Tapi gua nggak tahu, mungkin gua salah. Biasa kan cuma mainnya di bagian sini gitu kan. Tapi dia bisa ada di sini nih. Deal, dapat nggak? Bisa ada di sini nih. Itu namanya apa kok? Gue cuma berasa, kok ada di sini. Biasa kan mainnya di sini doang. Oh, di sini iya. itu jarang. Berarti ada layernya. Terasa ya, kelihatan ya, visible gitu. Maksudnya, ya kan lu kan tahu nih posisinya ada di mana gitu. Tapi ini, kok dia ada di atas? Dan terkesannya itu luas, gede gitu loh. Iya. Udah nggak usah pusing yang layernya, terus depth-nya. Lu udah dateng ke orang yang udah champion EMA Asia berapa kali. Terus lu masih mempertanyakan stagingnya dia. Lu bodoh berarti. Ya nggak bodoh juga sih, maksudnya kan lu penasaran kan. Ya orang udah champion begitu, ngapain lu pertanyain itu lagi? Berarti kan udah bener dong. Nah ini sekarang dengan perangkat yang 30 juta, suaranya segini, ya lu kalau nggak datang ke
dinamik sih lu bodoh berarti. Suaranya itu lebih dari harga 50-an. Ya, Menurut banyak gue orang ya. yang nggak tahu bahwa ini amplifier pakai DSPM gitu loh. ESPN loh suaranya bisa kayak gini. Oke, berarti kan ini dia pakai fuse-nya dia pakai HH. Pakai EHD juga nggak kok? EHD ada. Oh. EHD elektronik sama ground. Listriknya harus benar. Ya. Kalau misalkan listriknya kotor, nggak mungkin lu dapat suara kayak begini. Ya, Cengli dong. benar. Oke. Yaudah kok, kita dengerin lagu yang kedua kok.听见你说朝阳起又落，晴雨难测，道路是脚不多。我也习惯你突然间的自我，挥挥洒洒，将自然看通透。那就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空挂更多的彩虹，我会静静地将你豪情放在心头，在寒冬时候就回忆你温柔，打开怀填进我的心扉，伤心也是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候。如果仅有此生，又何用待从头Oke, jadi Audio Lovers hasil dua lagu tadi, lagu Mandarin, itu menurut Audio Lovers seperti apa? Apakah kita nangkapnya udah maksimal atau belum? Kita pengen tahu, tolong kasih tahu dan komentar di bawah. Kalau menurut gua, ini lagu Mandarin itu sulit. Menurut gua ya, lagu Mandarin itu sulit karena ada frekuensi-frekuensi tertentu yang selalu bukan ngepik ya, maksudnya tinggi-tinggi loh, tajam-tajam lah, nusuk-nusuk lah, bahasa awamnya bahasa orang bodohnya gitu loh kok. Jadi itu, aduh kalau lu salah nyeting pedes nih, aduh kuping nancep nih atau apa gitu loh. Tapi di sini tuh semua suaranya diem, nggak ada bleber, nggak ada yang mental-mental, suara biola suara biolanya seperti apa? Dia ada mainnya ada di sebelah kiri, ada rada left center itu. Menurut Audio Lovers gimana? Kedengeran apa enggak? Tadi kan gua udah gerakin tuh. Berasa apa enggak tuh? Tervisual apa enggak gitu loh. Nah, oke kok. Sorry kok. Ini mungkin pertanyaan keluar dari mobil ini. Nah, menurut Koko kalau misalkan Koko nyeting, menurut Koko usia customer itu mempengaruhi apa enggak kok? Misalkan begini. Yang datang anak muda, kelihatannya umurnya antara 30 sampai 40. Tapi kalau misalkan yang datang orang tua umurnya 50 sampai 60, menurut Koko udah pas nih. Tapi giliran pas dia masuk, jangan 60 dah, 60 sampai 70 deh. Pas dia masuk nih, buat gua pas kok, tapi kok menurut dia pedas, kuping dia menurun. Pernah nggak Koko nemuin kasus gitu? Ya, ada beberapa. Tapi kita sesuaiin dong, sesuai dengan kemauan customer. Ya nggak, kita mesti tetap ada idealisme. Tapi ya dia yang bayar. Iya, cuman ya saya biasa kasih tahu kalau menurut saya pas. Tapi kalau situ merasa over atau kurang, ya saya coba langsung dirubah sini, customernya yang dengerin. Jadi gimana kalau gini? Oh pas. Ada juga bilang, oh iya deh, bagusan yang lama settingannya, ada gitu. Oke. Jadi fleksibel. Yang nggak serta-merta idealisme kita itu kita pertahanin untuk gue yang bener, lu tahu apa lu? Ya nggak gitu. Jadi tetap fleksibel dan gimana ya? Telinga manusia itu kan pasti kan berbeda-beda. Gitu. Yeah. Gue di sini gue bisa denger
dia nggak bisa dengar. Ya. Mungkin orang udah menua, suara kupingnya makin lama, Iya. quality kan semakin menurun gitu kan. Tapi dia tidak menyadari itu. Gitu. Ada juga orang yang saya perhatiin instrumen ini aja. Yang punya mobil berarti perhatiinnya vokalnya aja, beda-beda. Ya, ya. Tapi menurut gua kalau misalkan di mobil ini itu well balance. Jadi nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang apa. Tapi kayaknya ini yang supreme feeling gue ya. Ini sama belakang nih, subwoofer sama mid bass nih. Gue yang demen banget tuh, dep. Nggak over. Tapi pas aja gitu loh, di dua lagu yang pertama ini kita dengerin itu lagu Mandarin itu dia kan ada dep gitu. Itu enak gitu, pelan tapi enak. Gimana ngomongnya ya? Coba deh dengerin deh tuh lagunya. Proporsional. Oke, Sama kita bassnya juga di belakang vokal ya. Jadi di belakangnya iya. Nah, makanya Jadi itu nggak nempel dempet gitu nggak. Jadi vokal di depan, bassnya di belakang. Jadi kayak gitulah panggung. makanya mungkin, gue bilang mungkin, di belakang ini dia ada diffuser. Mungkin biar nggak mantul banyak-banyak kali ya kok ya. Ya. Lebih nitik aja. Oke. Kita lagu ketiga. Just to hear you breathing, watch you smile while you were sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. When every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I'd miss you, babe, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I'd miss you, babe, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss. Oke, The Lovers. Biasa kan gue denger, si Cici ada bibirnya. Cici nyanyinya tuh bibirnya kelihatan. Ini laki loh, kelihatan kelihatan bibirnya cengkok ya. Dia kan nyanyi kan ada vibranya, dia mainin vibranya, gitu ya. Nah, entah kenapa gue jadi berasa, kok yang nyanyi pegang mic tapi begini-begini gitu loh. Kebayang tervisualisasi di kepala gue tuh nyanyi kayak begitu. Berarti kan entah kenapa yang backgroundnya mungkin dimenanginnya yang cowoknya kali ya, tapi yang backgroundnya gue berasa tipis. Kan itu mundur. Ya itunya. mundur. Nah, terasa apa enggak? Audio Lovers. Ini bukan salah gue, memang rekamannya seperti itu gitu loh. Memang pengambilannya seperti itu. Yang tadi kan ada gitu loh. Terus sama suara simbalnya. Kedengerannya seperti apa Audio Lovers? Ada piano. Ya, ada pianonya. Tapi gue berasa piano itu jauh gitu loh. Nggak direkamnya itu nggak dekat tapi jauh. Gimana Audio Lovers? Gue salah kah? Atau yang ngerasa kayak gue ada, tolong komentar di bawah. Oke kok, kita lagu lagi. Yang biasanya itu yang suara vokalnya waktu teriak itu kan dia Oh, kalau ininya ini forward dia bisa maju, ini enggak bisa dia tuh mengganggu. I could have a mansion that is higher than the trees. I could have all the gifts I want and never ask, please. I could fly to Paris, oh, that's at my beck and call. Why do I go through life
day you will come true. Satu lagu lagi gue dengerin. Ini kayak cewek yang lagi kangen sama orang gitu. Jadi lu terbuai apa enggak gitu loh. First. Pesan yang disampaikan sama nih cewek itu tersampaikan apa enggak gitu ya. Gue kedengeran nih cewek kayak kangen banget ya. Sedihnya, senengnya pas ya kalau lu datang pulang atau apa. Gimana udah kesampai apa enggak tuh pesannya perempuan itu nyanyi gitu loh. Ini judulnya dari ABC Record, When I Dream. When I Dream, Tenor British Sound Stereo Test Record 80s Live. Yang nyanyi Crystal Gale. Itu dia The Lovers. Gua gak pernah denger tuh lagu, tapi dia detailnya itu kedengeran apa enggak, dan detailnya itu ada celentingan di sini, celentingan di sana gitu loh. Gua jadi dengerin satu lagu. Yang susah kan kita dengar bisa sampai ke bawah gitu loh emosinya. Iya. Emotionnya susah, musicality-nya dapet, dan kalau musicality-nya itu ada, emotionnya pasti tersampaikan gitu loh. Tapi kalau lagunya asal bunyi, ya aduh, udah dengerin Flat gitu. flat biasa aja, nggak kedengeran, kita nggak nikmatin sama sekali. Iya. Oke, sekarang ada yang lain nggak kok? Kita ini sesuai yang request yang punya mobil, dia itu mau minta di play lagu hariannya dia. Oke. Jadi gue kan bikin memori yang lain buat hariannya dia. Juga kalau buat lagu ngebeat. Oke. Ya, kita akan coba langsung. Alarms go off when I enter the building. I drink some control, keep it in my poncho. Light up like Castro, blow out from get-go. Pro when I say go, roll like an afro. Play like Ronaldo, hot like I'm death row. Weight in kilo, light as a pillow. Down to my tiptoe, like I told Boxco. Come, we come with some. Get a glass of rum, get a gun and some pum. Fun, let's get them undone. Take a hit on the bum, it's been so long since we hung. Go low, go slow, roll like a polo. A banana pole like you're glowing up a yo-yo. Go low, go slow, roll like a polo. A banana pole like you're glowing up a yo-yo. Gue kira ngepick loh. Akhirnya gue terpaksa pas waktu lagi ngerekam gue coba dengerin. Taunya enggak. Iya. Gue takutnya ngepick gitu loh. Soalnya ini udah ngedeketin limit, teng, mati nih gue bilang nih, hancur dong gue rekamannya. Gimana The Lovers? Kedengeran nggak? Maksudnya detail suaranya itu. Jadi kayak tadi kan ada, gue lupa tadi dia ada suara apa ya? Subnya ini bukan sub,
bassnya ini yang di rekamannya ini itu nggak biasa kayak biasa yang lain, nggak seperti tidak seperti yang lainnya gitu. Ini kayak ada ngot gitu ya atau apa gitu. Itu mengganggu nggak di kuping? Gue sih nggak terlalu demen yang suara ceweknya gitu, gitu. Tapi gimana? Waduh mampus gue. Maksudnya kedengeran lagunya gimana? Instrumen yang dimainkan itu suaranya seperti apa gitu loh. Jadi Audio Lovers. Kalau menurut gua di sini tuh kagak ada yang nusuk, nggak ada yang lebay, semuanya itu tertata dan tersusun dengan rapi. Yang Jadi susah lagu ini tuh frekuensi tingginya. Kalau salah setting aja nggak pas ya udah langsung nyerang tuh frekuensi tingginya tuh. nah, Nyemprot. makanya tadi gua bilang semuanya udah dipresisi sama si Koko gitu. Udah nggak ada yang nyemprot nyambur gitu. Masalahnya tadi tuh cewek yang anak gitu. Wah kayak itu susah itu. Nah, itu kan Kalau nggak itu pasti nyemprot juga tuh nyerang. nggak, gue bukannya itu, maksudnya lagunya Iya. gue nggak terlalu demen gitu. Jadi Koko ada yang lain nggak, ada. bass tapi yang lain. Ada dong. Yeah. This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and miles, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Pump the volume, feel the bass. Turn me on and let me do my thing. We in the house and we here to stay. Anjing sampai di depan. Ih, gue seneng banget liatnya. Ini entah kenapa, gue seneng banget dengernya. Ini subnya itu manteng nih, bukan di head unit ya, head unit tapi di belakangnya loh. Berarti artinya itu di belakang GoPro. Nah, ada yang nyiul, ada yang nyiul, terus sama apa tadi yang buat gue ngeganggu, tapi udahlah bodo amat gitu loh. Gue nggak tahu yang mainin di sebelah kanan gue ini apa gitu loh. Tapi lucu, suaranya enak banget. 12 in loh. 12 in kalau misalkan lu nyetingnya nggak bener, ini kita bicara subwoofer ya. 12 in lu nyetingnya nggak bener, main asal bunyi aja ngegebuk, pasti enek. Pasti, gue jamin enek. Dan suaranya itu bleber entah kemana-mana gitu loh. Emang gaung-gaung biasanya. Ya, entah bleber itu pasti kemana-mana, tapi ini udah di setting, udah dituning dan disetting dengan yang benar. Jadi suara mid bass sama subwoofer itu semuanya udah menjadi koheren, udah menjadi satu. Dan dia itu nggak bleber kemana-mana, dan kalau bahasa ininya ya, udah ada remnya. Iya. Dia bisa diem. Jadi waktunya diem ya, dia diem. Waktunya dia berderu atau dia ada efek gitu ya, dia mesti main. Gitu loh. Tapi dari beberapa lagu yang kita udah kasih Audio Lovers denger, hasil audionya kayak gimana. Mohon maaf kalau misalkan kita ada kekurangan, mungkin gua nge-recordnya ada nge-pick dikit, atau nggak nikmat, atau gua banyak gerak, atau apa, tolong kasih tahu, dan gua akan berusaha memperbaikinya di next-nya. Jadi, Ko Surya, thank you loh. Thank you. Udah kasih Media Audio kesempatan Thank you juga untuk udah dengerin. liputannya. Iya kok. Oke, kabar-kabarin kita. Nah, kalau misalkan workshop,
workshop-workshop lain nih, kalau misalkan ada mobil jagoannya yang mau kita expose atau tokonya mau diekspos, silakan hubungi kita. Kontak aja, DM aja di Instagram kita, nanti kita coba sambangin. Kalau misalkan kita ke daerah sana atau kita langsung japri-japrian, kita bisa sambangin, kita samperin, kita expose mobilnya dan workshopnya. Contohnya seperti Ko Surya ini. Saat, masih ingat gua kan? Iya kok, gua kan pertama kali pasang audio kan sama Koko, gua bilang gitu. Dulu Swift gua 2014 atau 16 gua lupa deh. Di situ pertama kali di PMK. Nah, ini mungkin ada cerita dikit tentang mobil ini waktu bertanding. Iya. Ada waktu itu di kontes audio, dia ini kelas di SPM, cuman 8 channel unlimited. Nah, lawannya pasti ya berat-berat lah. Ada yang lawannya harganya 12 kali lipatnya speakernya. Ya awalnya kita juga takut juga ya. Waduh, ini gimana lawannya berat? Katanya, udah, kayak yang punya mobil langsungin aja. Namanya juga pertandingan. Nah. Ternyata bisa ngalahin. Waduh, itu benar-benar salah satu kebanggaan loh buat yang punya mobil juga, katanya. Seneng banget katanya. Dan lawannya itu bukan lawan yang ngecek-ngecek ya. Itu lawannya itu udah badak-badak lah Iya, istilahnya. karena kelas unlimited, nggak pakai budget lagi. Biasanya kita plus budget ini nggak. Ya, kita coba lah. Oke, jadi salah satunya mungkin pasti yang pertama itu kepiawaian, terus yang kedua mungkin mobilnya juga udah proper. Mobilnya kan Zenik kan, diem juga, hybrid juga. Itu nggak keganggu di suara diesel, nggak keganggu suara apa yang namanya ya, suara mesin. Ini kan kadang ada diem, paling cuma pas lagi dia lagi nge-recharge dia paling rrrr gitu aja. Ini salah satu mobil favorit sih buat audio mobil. Jadi gimana dia lovers yang punya Zenik? Alamat nomor teleponnya Ko Suryadi, Dinamika Auto Sound itu ada di bawah. Silakan mampir, silakan kepoin Instagramnya, DM aja atau main-main ke workshop. Ke lantai 2-nya ada demonya, lu bisa nyata-nyata, lu bisa ngopi, konsultasi di sana. Kalau misalkan deal, mobil lu langsung dikerjain di bawah. Gitu dia, audio lovers. Kok sekali lagi thank you. Thank you ya. Jadi gimana audio lovers, silakan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau misalkan berkomentar lah yang membangun untuk kita berdua dan industri audio mobil di Indonesia. Berbeda pendapat itu sah-sah aja. Gitu. Tapi kan dalam berkomentar, dalam mengkritik, dalam memberikan saran itu kan pasti ada kode etiknya. Ya kita saling sopan aja deh. Gitu loh. Jadi kita sama-sama bangun lah. Biar industri audio mobil itu makin lama makin gede. Asik kok audio lovers. Yes, benar. Sekali lagi thank you audio lovers sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye. Bye.